segala apapun, dan Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami boleh melihat kasih, kami boleh melihat kuasa-Mu, kami boleh melihat mujizat-Mu Tuhan nyata atas setiap hidup kami, setiap hari, dalam segala apapun yang kami lakukan. Mari angkat suara-Mu dan pujikan lagu ini bersama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Dengan iman kita katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kami melihat kasih-Mu nyata. Kulihat kasih-Mu Tuhan. Dan setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala
Tuhan, kami rindukan hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Oh, biar kami lebih dalam lagi Tuhan rasakan kehadiran-Mu. Biar kami lebih dalam lagi Tuhan mengalami suatu perjumpaan pribadi dan keintiman yang kami rasakan, kedekatan antara kami dengan Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu semua naikkan syukur kita. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu, naikkan syukur. Sebab ada mujizat yang akan terjadi dalam setiap hidup kita ketika kita bersyukur, menaikkan syukur bagi Tuhan. Oh yes, yes. Mari kita katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Katakan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan, ku menang. Ku menang bersama-Mu. Sebab ada kemenangan ketika kita bersama dengan Tuhan. Oh, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang
naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab kuasa-Mu mengalir, memenuhi tempat kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya takkan ada satupun dari kami yang terlewatkan. Jadikan hati kami tahir Tuhan, perbaharui batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Oh, layakkan dan kuduskan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan, di tempat ini terjadi mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh Tuhan, terima kasih buat lawatan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kurasakan kasih-Mu Tuhan, dan kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, dan kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, dan mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Buka hatimu dan rasakan hadirat Tuhan pada saat malam hari ini. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, dan kasih Tuhan mengalir. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, dan lawatan kami terima Tuhan malam hari ini. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kaulah Tuhan andalan kami. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Haleluya, katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Engkau yang sanggup. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari dengan iman kita katakan, aku percaya ada mujizat. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu Tuhan akan terjadi dan pasti terjadi dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami saat ini sedang hadapi, mujizat-Mu nyata Tuhan. Oh, minta sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu yang besar. Oh, dahsyat Kau Tuhan.
kerinduannya untuk kita semua. Oh kiara la bara la bara la bara la masyria. Oh kiara la bara la bara la bara la masyria. Selama kita hidup, kita semuanya mengalami masalah di dalam kehidupan. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Karena hidup adalah peperangan, hidup adalah sebuah perjalanan, hidup adalah sebuah perjuangan. Tetapi yang kita bersyukur, kita ini berbeda dari orang-orang lain. Karena kita memiliki Tuhan, memiliki Yesus yang selalu ada bersama kita. Kita ini tidak sendirian. Itu sebabnya kita tidak sama dengan orang lain. Mereka semuanya bisa ketakutan. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Bahkan di dalam kematian pun kita tidak takut. Karena Alkitab sudah menjamin. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita punya jaminan keselamatan. Karena di dalam seluruh kehidupan kita, mati dan hidup itu bersama dengan Yesus. Nah, di dalam kehidupan kita, karena kita memiliki Yesus, kita punya pengharapan untuk melihat mujizat di dalam setiap persoalan kita. Memang ada 3 hal pada waktu Tuhan bekerja untuk menolong kita. Yang pertama, melalui mujizat. Yang kedua, Tuhan bekerja dari dalam, yaitu memberikan kita kekuatan untuk melewati sebuah masalah. Yang ketiga, Tuhan memberi kita hikmat untuk mengetahui jalan keluar, bahkan hikmat untuk menciptakan jalan keluar. Musa pada waktu mengangkat tongkatnya, laut terbelah. Yesus menjamah orang buta dan orang buta itu sembuh. Yesus menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Daniel, Tuhan bebaskan dari mulut singa. Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia keluar dari api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dan mereka keluar dengan utuh. Mereka keluar dengan mujizat. Bahkan bau hangus pun tidak ada. Mereka seakan-akan tidak pernah melewati dapur api itu. Karena tidak berbekas sedikit pun. Bau tidak ada, hangus kecil saja tidak ada. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak hanya melihat mujizat, tetapi mereka dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Jadi, sebagai orang percaya, kita ini dikelilingi oleh mujizat. Bahkan mujizat itu tinggal di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak hanya melihat mujizat, tapi mengalami mujizat dan melakukan mujizat. Karena Yesus tidak hanya memperhatikan kita, tidak hanya menuntun kita, tapi juga tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup. Tapi memang mujizat seringkali tidak langsung terjadi. Ada perjalanan yang kita harus lalui. Karena mujizat hanya terjadi kalau segala sesuatu sudah mentok. Segala sesuatu sudah mustahil. Segala sesuatu sudah tertutup. Dengan segala kekuatan apapun, tidak akan bisa menerobosnya. Disitulah mujizat terjadi. Pada waktu Sadrah, Mesah, dan Abednego diperintahkan untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Waktu mereka menolak, Tuhan tidak langsung memberikan mujizat, misalnya rajanya mati, sehingga dia tidak jadi untuk dimasukkan ke tungku api. Tetapi mereka benar-benar dimasukkan ke dalam tungku api. Mereka harus melaluinya. Detik-detik mereka mau dibawa ke dapur api, pasti mereka berpikir tidak ada jalan keluar. Mereka melihat tidak mungkin mereka bisa lari dari sana. Tapi begitu mereka dilemparkan ke dalam api, baru di situ mujizat terjadi. Segala yang mustahil Tuhan balikkan keadaan menjadi sebuah keajaiban. Suatu saat Daniel dilempar ke gua singa, tetapi dia keluar tanpa luka. Karena Tuhan membuat mujizat pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ada banyak mujizat terjadi. Tetapi mujizat-mujizat itu tidak mudah untuk terjadi. Mujizat hanya terjadi pada waktu keadaan sudah mentok. Pada waktu pintu benar-benar sudah tertutup. Tidak ada kekuatan apapun, keahlian apapun yang bisa membukanya. Pada waktu segala sesuatu sudah mustahil untuk dibalikkan keadaannya. Pada waktu segala sesuatu sudah hopeless. Tidak ada lagi harapan. Disitulah baru terjadi mujizat. Kita ingat pada waktu apa yang terjadi pada Sadrah, Mesah, dan Abednego.
Kita baca di dalam Daniel 3, mulai dari ayat yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku, saudara? Kalau ada orang dengan angkuhnya menantang dengan berkata, seperti Nebukadnezar ini, dia berkata, dewa manakah yang dapat menolong kamu dari tanganku? Nah, ini adalah kunci. Justru Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan akan membuktikan bahwa akulah Tuhan, bukan elu. Ada orang Indonesia yang ke Amerika dan mengurus green card. Ternyata pengacaranya bilang begini, kamu ini nggak mungkin dapat green card, mustahil. Mau Tuhan pun tidak akan bisa membuat kamu di granted mendapatkan green card. Waktu dia ngomong sama saya bilang begini, nah justru karena pengacaranya ngomong begini, kamu pasti dapat green card. Karena dia telah melecehkan Tuhan, dia sedang berurusan dengan Tuhan, maka kamu pasti di granted. Dan benar saudara, ternyata dia mendapatkan full granted dan dia mendapatkan green card. Setelah itu dia mendapatkan US citizen. Kenapa? Karena ada orang yang menantang Tuhan. Dia tidak sedang menantang orang ini, tetapi dia sedang menantang Tuhan. Sama dengan Raja Nebukadnezar, dia tidak sedang menantang Sadrah, Mesah, dan Abednego, tapi dia sedang menantang Tuhannya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia berkata, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Seakan-akan aku ini adalah yang paling berkuasa di sini. Tidak ada yang bisa melepaskan kamu. Maka Nebukadnezar sedang menantang Tuhannya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Maka terjadilah mujizat. Tetapi mujizat itu tidak serta-merta terjadi. Seringkali Tuhan memang baru akan melakukan mujizat pada waktu semuanya tertutup. Kita lanjutkan di ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Jadi Raja Nebukadnezar ini memberikan dua perintah. Menyembah dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Dan mereka juga harus menyembah patung Raja Nebukadnezar itu sendiri. Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Tuhan itu suka yang spektakuler. Tuhan itu suka tantangan yang sangat besar untuk menunjukkan bahwa dialah Allah. Supaya semua orang bisa melihat ada Allah. Sama pada waktu Gideon mau berperang dengan ribuan tentara. Gideon takut karena tentaranya nggak cukup untuk memerangi pasukan musuh. Tapi Tuhan justru menyuruh Gideon berperang hanya dengan 300. Supaya tidak ada yang bisa memuliakan diri. Tidak ada yang bisa membanggakan diri. Karena memang dengan 300 tidak akan mungkin menang. Karena Tuhan itu suka menunjukkan keilahiannya, kuasanya, dengan tantangan yang sangat berat dan spektakuler, supaya kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Lalu ayat ke-20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana,
topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Luar biasa ya. Mereka ini dicampakkan ke dalam api, nggak cuma dicampakkan aja, tapi mereka itu memastikan bahwa orang-orang ini harus dilemparkan dalam keadaan pakaian yang lengkap. Makanya ditulis dengan sangat lengkap. Dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dua-dua. Karena titah raja itu keras, dipanaskan nyala perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesa, dan Abednego itu. Orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesa, dan Abednego mati duluan. Kenapa? Karena saking panasnya, yang ngelempar aja juga kena panas api dan mati. Tuhan mau tunjukkan, ini panas api ini bukan sulap, bukan sihir. Ini bukan ilusi, ini kenyataan. Sehingga orang-orang yang melempar itu benar-benar mati. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadra, Mesa, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi Raja Nebukadnezar itu duduk di dalam singgasananya dari kejauhan. Singgasana selalu duduk di tempat yang paling atas ya, sehingga dia bisa melihat dari kejauhan dapur api yang sedang membakar 3 orang ini. Sehingga dia bisa melihat dari kejauhan dan di posisi yang di atas ya. Kalau kita lihat ya di film-film bagaimana raja duduk di singgasananya di posisi yang tinggi seperti di sebuah gedung olahraga, kan gedungnya itu bertingkat ya. Raja bisa melihat dari atas. Bagaimana yang tadinya 3 orang yang dimasukkan kok sekarang 4 orang. Lalu berkatalah dia. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadra, Mesa, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesa, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadra, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang telah menyerahkan tubuh mereka, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrah, Mesa, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Seringkali pada waktu Tuhan mau lakukan mujizat, Tuhan tidak akan melakukan mujizat dengan sederhana. Kita akan menghadapi jalan buntu. Kita akan menghadapi sesuatu yang mustahil. Kita menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Seakan-akan tidak mungkin ada pembalikan keadaan. Karena Tuhan tidak sedang berurusan hanya dengan kita, tetapi Tuhan juga sedang berurusan dengan namanya dan jiwa-jiwa. Supaya lewat mujizat yang Tuhan lakukan, banyak orang memuliakan Tuhan, menjadi percaya. Sadra, Mesa, dan Abednego, tadi dikatakan apinya dipanaskan 7 kali lipat. Orang akan bisa berkata, mungkin tadi itu gak benar-benar panas kali, itu apinya itu bohong-bohongan kali, kayak sulap, semuanya hanya ilusi. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesad, dan Abednego untuk melemparkan ke dalam dapur api, mereka mati hangus terbakar karena saking panasnya, untuk membuktikan api ini benar-benar ada. Sehingga orang bisa menjadi saksi hidup pada waktu itu, bahwa mujizat memang terjadi. Bahkan raja bisa melihatnya. Mereka dilemparkan dengan seluruh pakaian mereka lengkap,
Sehingga mereka bisa berkata, bau hangus dari baju mereka, dari rambut mereka aja nggak ada, apalagi di tubuhnya. Dan apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar memberikan perintah yang baru. Kalau tadi orang yang tidak menyembah patung raja dan tidak menyembah dewa yang disembah oleh raja, mereka akan mati. Tapi sekarang orang yang menghina saja, menghina Tuhannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka akan mendapatkan hukuman. Mereka akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan dan sebagainya. Karena Raja Nebukadnezar melihat tidak ada Allah yang bisa menolong umatnya seperti yang demikian. Nah, kita mulai lihat. Seringkali pada waktu kita punya persoalan, Tuhan nggak langsung memberikan mujizat. Sampai kamu itu tahu persis. Memang tidak ada jalan keluar. Sudah dicoba kanan, kiri, atas, belakang, bawah. Semuanya itu nggak ada jalan keluar. Dengan segala macam kekuatan, kepandaian, semua nggak ada jalan keluar. Supaya kita tahu, pada waktu Tuhan melakukan mujizat, itu benar-benar mujizat. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi Laut Teberau di depan. Dan di belakang mereka adalah tentara Mesir yang siap membunuh dan menangkap mereka. Justru pada waktu tidak ada jalan keluar, kanan kiri nggak ada jalan keluar, kanan kiri tebing, di depan laut, di belakang mereka tentara. Mereka terkepung, tidak ada jalan keluar. Justru pada waktu tidak ada jalan keluar, disitulah Tuhan memberi jalan keluar. Kalau masih ada jalan keluar yang sesempit apapun, Tuhan tidak memberikan jalan keluar, Tuhan tidak memberikan mujizat. Karena artinya di situ Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita untuk melewati jalan yang sempit itu. Karena di dalam menolong, Tuhan punya 3 cara. Yang pertama, mujizat. Pada waktu semua jalan buntu, ada mujizat. Yang kedua, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati api. Yang ketiga, kita diberi hikmat untuk menciptakan jalan keluar. Apa yang dapat kamu ciptakan? Sebuah jalan keluar. Supaya kalau toh kamu melewati api, kamu tidak perlu kepanasan. Bukan hanya melewati dapur api dan kamu menang, tetapi kamu bisa menciptakan sesuatu jalan keluar. Misalnya, pada waktu musim panas, Tuhan tidak menghalau panas itu, tetapi membuat kita kuat untuk menghadapi panas. Tetapi yang kedua, Tuhan tidak menghalau panas, tetapi Tuhan memberikan hikmat untuk kita menciptakan sesuatu sebagai jalan keluar, yaitu kita menciptakan AC, kita menciptakan kulkas, dan sebagainya untuk mengatasi panas. Karena Tuhan bekerja dalam 3 hal, memberi hikmat, memberi kekuatan, atau memberikan mujizat. Nah, untuk mujizat, kita semuanya butuh mujizat. Karena ada banyak hal di luar kendali kita. Ada banyak hal di luar kuasa kita. Ada banyak hal kita melihat jalan buntu. Dan kita membutuhkan mujizat. Mujizat terjadi pada waktu tidak ada lagi jalan. Seperti yang dialami oleh Daniel. Pada waktu Daniel mau dilemparkan ke goa singa, Tuhan tidak membuat mujizat pada waktu dia akan dilemparkan ke gua singa. Tuhan tidak membuat peraturan raja dirubah. Tetapi Daniel benar-benar dimasukkan ke gua singa. Sehingga segala sesuatu kayaknya sudah nggak ada jalan keluar. Di gua singa pintu keluarnya cuma satu. Dan pintu itu sudah ditutup oleh raja, oleh tentara, dan juga teman-temannya yang menjeblos, yang menjebak dia. Pada waktu tidak ada jalan keluar, disitulah Tuhan datang dengan membawa mujizatnya. Bahwa dia tetap ada di sana. Tapi Tuhan membungkam mulut singa. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Kuncinya di sini. Tuhan yang memegang kunci Daud. Apabila ia sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Jadi, kalau kita tahu Tuhan yang memegang kunci Daud, yang membuat segala yang tertutup dia bisa buka, sehingga kita bisa melaluinya. Atau pada waktu orang ingin menyerang kita, Tuhan bisa menutup pintu, sehingga mereka tidak bisa membukanya. Karena pintu yang Tuhan sudah tutup, tidak ada kuasa atau siapapun yang bisa membukanya. Sehingga kita selamat. Kenapa kita tidak
mencari Tuhan itu, maka bagian kita adalah mencari Tuhan. Bagian kita itu melekat kepada Tuhan, cari Tuhan, nempel dengan Tuhan. Karena yang pegang kunci itu Tuhan. Kalau engkau nempel dengan Tuhan, tidak akan ada pintu tertutup yang tidak bisa dibuka. Itu sebabnya orang yang melekat kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan mujizat. Tapi orang yang hidup dengan mujizat selalu mepet-mepet bahaya. Karena mujizat hanya terjadi saat pintu sudah tidak lagi bisa dibuka. Saat keadaan sudah tidak mungkin untuk dibalikkan oleh kekuatan apapun. Disitulah Tuhan bekerja. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nggak ada. Makanya kalau kita ada di dalam Yesus, kita melekat kepada Yesus, maka setiap orang yang melawan kita, dia sedang melawan Yesus. Dan setiap pintu yang tertutup pasti bisa dibuka. Karena Yesus yang memegang kunci Daud. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, fokus hidup kita bukan mencari kuncinya, tapi melekat kepada Tuhan. Waktu kita melekat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Baru tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Yesus menyertai dia, berjalan dengan dia, bahkan tinggal di dalam dirinya. Jadilah orang percaya yang melekat kepada Yesus. Dan jangan pernah takut di dalam setiap masalah. Pasti ada jalan keluar. Di dalam setiap masalah, pasti engkau akan melihat mujizat. Yang penting bagian kita adalah mengejar Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan koreksi diri. Kalau ada salah, kalau ada kebodohan, kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan dan berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak sendirian. Kami bersama dengan Engkau. Engkau menjadikan kami anak, bukan hanya hamba. Seorang anak mendapatkan perhatian dari bapaknya. Bapak menjadi seorang pembela bagi anak-anaknya. Kami bersyukur kepadamu. Itu sebabnya bawa kami Tuhan untuk melekat kepadamu. Karena di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena Engkau yang memegang kunci Daud. Pada waktu pintu tertutup, tidak ada yang bisa membukanya selain Engkau. Dan kalau Engkau sudah membukanya, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kalau Kau sudah menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Kami aman di dalam Engkau. Saat ini mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara semua. Dan bagi saudara yang punya pergumulan hidup dan ingin didoakan, tulis di chat nama saudara dan pergumulan saudara. Misalnya nama Deborah ngalami sakit. Sakit apa ditulis. Saudara tidak sedang menulis kepada saya, tapi saudara sedang menulis dengan iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan membaca, Tuhan yang akan memberikan jawaban doa. Dan kita akan sepakat bersama-sama membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menuliskan beban mereka, beban doa mereka di kolom chat maupun di kolom komentar. Tuhan, mereka menulis di hadapan-Mu. Kami percaya pada waktu setiap orang menulis dengan imannya, mereka sedang membawa pergumulan mereka ke dalam tangan. Tuhan, di dalam Engkau ada mujizat. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena firman-Mu berkata, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Engkau tidak ada kegelapan, sehingga anak-anak-Mu tidak mengalami kebutaan. Karena Engkau berkata bahwa Engkau adalah terang. Engkau adalah mujizat. Engkau adalah kasih. Itu sebabnya Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan doa, baik yang sakit, yang mengalami Tuhan butuh pekerjaan, yang ingin mengalami kenaikan pangkat, orang-orang yang mengalami pergumulan untuk mendapatkan jodohnya, orang-orang yang mengalami pergumulan dalam keuangan, pergumulan di dalam pernikahan, pergumulan tentang banyak hal, orang-orang yang sedang difitnah, orang-orang yang namanya sedang dihancurkan, orang-orang Tuhan Yesus yang sedang mengalami pengkhianatan, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang sedang mengalami ikatan-ikatan dosa, orang-orang yang sedang menjadi tawanan musuh, orang-orang yang sedang di dalam pergumulan, orang-orang yang sedang dikejar-kejar oleh musuh. Tuhan, Engkau yang berikan jalan keluar. Setiap yang mereka tulis adalah doa mereka ke dalam tangan-Mu.
Saat ini kami sepakat, kami bawa setiap pergumulan doa ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menutup bungkus dan membasuh anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang membuat Tuhan Yesus membalikkan keadaan. Yang mustahil Engkau jadikan keajaiban. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang membuka jalan. Karena pintu yang sudah Engkau buka, tidak ada kuasa apapun dan seorang pun yang bisa untuk menutupnya. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan setiap pintu yang sudah Engkau tutup tidak akan bisa dibuka oleh siapapun. Sehingga pada waktu anak-anak-Mu sudah masuk, tidak ada musuh apapun yang sanggup mengejar mereka. Pada saat ini Tuhan, kami lepaskan Tuhan, kuasa kesembuhan hidup di dalam mereka. Berkat yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkat yang dari Tuhan. Mujizat, kesembuhan, kehidupan, pertolongan turun atas setiap anak-anak-Mu. Sehingga mereka semua mengalami jawaban doa. Mengalami pembalikan keadaan. Dan mengalami mujizat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah namamu dimuliakan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah